Nia, apa kabar? Hai. Hey, Amerika Jakarta lagi ya. Amerika Jakarta. So Nia, welcome. Selamat datang di Ada Yeni nih. Kali ini telepodcast keluarga yang kedua. Temanya kita ambil, kalau kemarin udah psikologi, sekarang kita ambil dunia kesehatan. Langkah apa yang harus dilakukan bila hasil tes COVID kita kembali positif gitu kan. Kenapa gue anggap topik ini penting? Karena banyak orang yang begitu dia tahu positif atau salah satu anggota keluarga positif, mereka bingung gitu. Maksudnya nggak ada guideline gitu kan, nggak ada guidance. Terus habis ini gue harus ngapain? Yang pertama kali harus gue lakuin tuh ngapain gitu? Apa gue harus nelfon rumah sakit? Gue harus ke rumah sakit? Apa gue harus ini? Terus gimana keluarga gue gitu? Dan moga-moga sih kali ini jawaban lo bisa sedikit ngebantu yang mendapatkan masalah yang kayak gitu ya. Nah, untuk background aja Nia nih temen dari TK, SD, SMP, SMA. Ya nih ya, TK Bakti Siwi, SD-nya sama. Jadi kita sama Messi, 08. barengan dari sejak SD ya, sampai SMA. Ya, Aduh gimana ya? barengan lagi SD, SMP, SMA-nya. Iya juga ya nih ya. Iya, kita anak Bakti Siwi Tapi nih. nggak pernah sekelas. Sekelasnya pas SD doang ya. Iya, pas Sama TK. SD. SMP, SMA Tapi gitu. TK udah lama, Bu. Iya. Gak apa-apa lah, masih Lupa. ingat kepala sekolah Bu Mudiman, Iya. dokter gigi. Pasti itunya apa namanya? Gurunya Bu Ima sama Oh Bu Wiwit. iya, betul. TK kecil Bu Imah, TK besar Bu Wiwit, itu masih inget nih. Ya, Ya udah udah, rumah gue soalnya. gimana kalau sekarang lo kasih tahu deh ke kita alma mater gitu, lo pernah kuliah di mana, terus sekarang kegiatan lo, aktivitas lo apa aja. Siapa tuh teman-teman dokter lo yang lain nonton nih? Iya. Apa ya, gue dari lulusan Untar, sekarang kerja di rumah sakit pemerintah di Jakarta. Oh gitu. Di instalasi apa nih? Hari-hari itu aja. Kebetulan di emergency. Di emergency. Oh, terus lu tugas juga nggak di menangani kasus pasien COVID gitu atau cuma di emergency aja? Nah, jadi sejak Maret itu eh, pas pemerintah ngumumin COVID ya, Hmm. PSBB itu, rumah sakit pemerintah yang punya Pemprov DKI itu semua langsung beralih fungsi jadi rumah sakit rujukan COVID. Itu Oh, kayaknya semua diwajibkan deh, hampir semuanya. Mungkin kecuali yang puskesmas, kelurahan kali ya. Tapi kalau yang RSUD, RSUK tuh semua langsung jadi rumah sakit COVID oh, gitu. Kebetulan di tempat gue sendiri, itu emergensinya dibagi 2, ada yang COVID sama yang IGD non-COVID. Tapi eee, tempatnya dipisahin sih, oh yang gitu. non-COVID di belakang, yang COVID di depan, mhm. Tetap ada Oh, triase, tetap ada pemilahan pasien. oh oke. Oke, kalau gitu, gimana kalau kita lanjut aja ke diskusinya ya nih ya? Boleh. Oke, yang pertanyaan pertama nih, tanda-tanda atau gejala apa aja sih yang valid buat dijadiin alasan kita ikutan tes? Secara umum ya katanya, oh mirip-mirip flu gitu. Tapi kan bisa jadi lu cuma masuk angin, dikerokin sembuh gitu nih. Nah, dulu kan masih pembagiannya tuh masih PDP, ODP, sama, COVID kan. Hmm. Nah, Oh. untuk yang sekarang kriterianya jadi berubah tuh. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang itu adanya suspek, erat, probable, sama terkonfirmasi. Nah, untuk Oh. 4 kategori itu sekarang udah rapid, jadi udah nggak ada tempat lagi. Sekarang kita pakainya PCR, yaitu pemeriksaan swab. Nah, Oh. eh, yang 4 kategori ini dia pakai gejala ISPA namanya, infeksi saluran pernafasan atas. Jadi dilihat ISPA-nya gejalanya apa, ringan atau gejalanya berat. Terus atau misalnya dia tanpa gejala tapi menjurus ke arah gejala-gejala yang dia punya menjurus ke arah COVID, itu juga Oh. masuk ke tuh. Atau Jadi, terus ada yang tanpa gejala tapi pernah kontak dengan orang yang
swab positif. Oh, jadi sekarang udah nggak pakai rapid test lagi dong ya nih ya? Masih sih, sebenarnya kalau di rumah sakit tuh masih kayak buat screening awal gitu. Hmm. Tapi rapid itu sendiri kan pakai pemeriksaan serologi tuh lihat dari imunitas kita. Kadang-kadang imunitas tuh tiap orang beda-beda. Padahal diharapkan imunitas tuh hari kelima, ketujuh kan terbentuk kan. Hmm. Jadi rapidnya terbaca positif atau negatif. Tapi Mhm. tiap orang imunnya beda-beda. Jadi sensitivitasnya tuh Oh. cuma 60% gitu. Oh. Mungkin kayaknya dikaji ulang. Ini sekarang udah nggak dipakai lagi. Jadi yang pasti itu sekarang PCR, lihat gejalanya dari ISPA, terus Hmm. lihat paparannya. Oh, oke oke oke. Apa aja sih yang termasuk dari ISPA? Nah, kan lo tadi sempat ngomong ya, pakai gejala ISPA ya untuk menentukan itu gitu. Gejala ISPA itu apa aja nih? Gejala ISPA demam. Oh, gitu. Kayak zaman kita kecil, demam, pilek, batuk. Kayak itu Oh. makanya tiap masuk kantor atau masuk mall kan sekarang kita harus periksa suhu tubuh. Gejala yang lain tuh ada mual. Kalau pada anak kecil itu ada keluhan saluran pencernaan kayak mencret gitu. Oh. Tapi yang dominannya sih memang ISPA. Jadi sekarang kalau lo ke supermarket ngeri ya mau batuk ya. Tahan ya. Tahan batuk gitu. Mau bersin juga lo udah ngeri-ngeri gitu dong. Soalnya di sini juga gitu. Lo ke supermarket Iya, gitu kalau misalnya bersin pasti orang langsung nengok. langsung nengok gitu sih. Waduh. Sekarang pertanyaan yang berikutnya nih. Kalau tes kita kembali misalnya ya, tadi kan kita swab gitu kan. Itu hasilnya positif. Itu langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Sekarang kita ambil dua case ya. Case kalau kita yang terdampak, kita yang positif, itu apa yang harus kita lakukan. Nah, terus case kedua, kalau misalnya salah satu anggota keluarga kita gitu. Jadi ada yang positif, nah kita sebagai anggota keluarga yang berada di lingkungan terdekatnya itu kita harus kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita positif COVID, yaitu swabnya positif kan dengan pemeriksaan PCR, status kita namanya terkonfirmasi. Oke. Nah, terkonfirmasi ini dibagi jadi 4. Ada yang namanya orang tanpa gejala, ada gejala ringan, sedang, berat. Orang tanpa gejala dan ringan itu isolasi mandiri. Jadi orang Oh, tanpa gejala sama ringan isolasi mandiri di rumah oke oke oke. selama 14 hari. Nah, kalau yang sedang, dia dirujuk ke rumah sakit rujukan Itu COVID. kayak Yang berat juga rumah sakit begitu. pemerintah gitu ya, rumah sakit rujukan maksudnya. Berat. Atau yang Wisma Atlet nih. Nah, untuk Wisma Atlet di sana itu dia itu harus yang terkonfirmasi swab positif tapi tanpa gejala, Oke, jadi intinya tapi harus terkonfirmasi. jadi kalau yang terkonfirmasi dan berat itu ke rumah sakit pemerintah yang rujukan, biasanya rumah sakit umum daerah ya, yang besar-besar gitu kan ya? Iya, rumah Oke sakit oke. rumah sakit pemerintah, swasta juga sekarang bisa sih ada Oh. beberapa menyediakan bangsal buat perawatan COVID, Hmm. tapi Nah rata-rata terus pemerintah. selain dia nanti dirujuk, dia harus langkah apa lagi gitu habis itu? Apa dia keluarganya harus diungsikan atau gimana gitu nih? Kalau misalnya dia isolasi mandiri, Hmm. taruh di suatu kamar, terus jangan keluar, selalu pakai masker walaupun di dalam. Pokoknya isolasi mandiri, tetap pakai masker, Jadi walaupun di jaga dalam jarak. Jadi walaupun di dalam rumah tetap nggak boleh berinteraksi dengan orang rumah gitu. Tapi orang rumah aman nggak tetap tinggal dalam satu rumah walaupun yang terkonfirmasi ini ada di dalam kamar gitu? Data yang kemarin WHO bilang kan virus itu ditemukan airborne nih, yang Hmm. terbaru. Tapi itu jika ruangannya tertutup. Jadi kalau Hmm. misalnya ruangannya terbuka, ada aliran udara, meminimalisir penularan virus ini gitu. Jadi Oh. walaupun dia isolasi mandiri di rumah, makanya nggak boleh keluar kamar, di dalam kamar aja. Terus tetap jaga kebersihan, kamar jendela dibuka, jadi ada aliran udara masuk gitu. Kena Hmm. sinar matahari itu penting ya, kena sinar matahari. Terus untuk pihak keluarganya sendiri itu harus nggak mereka tes swab gitu? Ya, kalau misalnya ada yang positif, kan tadi ada yang apa namanya erat ya, erat. Mm-mm. Jadi kan ada yang namanya suspek, erat, probable. Kalau misalnya
keluarga ada yang positif, berarti kan dia termasuk kasus yang erat tuh. Nah, untuk kasus yang erat itu emang disarankan untuk swab tuh. Kalau kayak gitu gratis nggak nih? Atau ditanggung sendiri sih nih duitnya kalau di Indonesia nih? Soal uang ya, Oh, sensitif nih Bu. Tapi kalau misalnya di rumah sakit pemerintah oh, gratis. oh gitu. Jadi kalau dia kan bawa hasil tuh dari misalnya dia swab di Puskes? puskesmas Oh, atau oh. di rumah sakit umum kecamatan. Nanti biasanya dia dikasih surat tuh bahwa menyatakan positif. Jadi keluarganya yang kontak erat itu harus swab semua. Oh gitu. Jangan Jadi, keluarganya, teman kerjanya atau tetangganya misalnya oh, dia ke tukang sayur belanja, itu pokoknya orang-orang itu harus di swab. jadi si Lingkungan yang tukang dia sayur sempat juga tetap kontak. harus ikutan tuh? Harusnya sih gitu. Harusnya semua yang kontak sama dia harus ikut Oh, di swab. oh, oke, oke, oke. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir nih, ini. Ada nggak daftar informasi yang harus kita punya selama pandemi gitu? Apakah kita harus tahu nomor telepon ambulan? Apakah kita harus tahu nomor telepon orang tua atau sepupu buat jagain anak kalau kita punya anak gitu kan? Atau kita ada nomor telepon ambulan lah 112 gitu. Nah, itu gimana? Ada nggak sih kayak gitu atau intuisi aja gitu misalnya, oh lo positif ya udah lo cari aja klinik terdekat atau rumah sakit gitu. Untuk nomor-nomor kontak sih sebenarnya nggak ada yang khusus. Dulu tuh sempet tuh di awal-awal pengumuman corona tuh ada nomor telepon khusus gitu kan. Tapi Hmm. sekarang orang kan udah deket ke akses pelayanan Hmm. kesehatan, jadi datang aja langsung. Terus sekarang puskesmas udah yang punya apa namanya ruang perawatan walaupun cuma sedikit gitu bednya itu namanya jadi rumah sakit umum kecamatan Yen gitu. Oh, Jadi itu puskesmas yang dulu tuh yang sekarang kan udah jadi 2 tingkat 3 tingkat tuh sekarang namanya berubah jadi RSUK dulunya puskesmas. itu loh nih, lu tahu kan ya puskesmas yang sampai Pasar Serdang itu Iya kan dulu itu puskes sekarang jadi kecamatan. RSUK. Heeh. Oh itu bukan Karena RSUD dia ya? sekarang udah ada ruang perawatan. Bukan belum masih RSUK. Oh, gue shock juga Hmm. ya waktu Nah kemarin pulang ke Indonesia loh. Kenapa ini jadi kayak gini gitu? bagus ya Oh, jadi keren ya? jadi keren. Iya, Ingat emak lo oh. dulu ya Yan ya sama Iya, Mama Messi ya. iya. Di situ posnya. Oh, oke, oke, oke. Jadi sekarang nggak ada, jadi udah ya langsung Nggak aja gitu, ada, langsung langsung ke. aja datang ke fasilitas kesehatan. Terus nanti biasanya kalau misalnya dia positif, nanti dapat konfirmasi atau enggak nanti dihubungin dari pihak yang periksa itu. Oh, oke, oke, oke. Nah, Mm-mm. lo ada nggak pesan untuk yang nonton nih gitu, kalau misalnya mereka hasilnya positif, terus mereka panik gitu, apa sih yang lo mau kasih tahu ke mereka gitu? Karena biasanya kan ada pasien juga ya yang langsung kabur dari rumah sakit begitu dia tahu panik. Lo jadi dokter juga pasti, loh ini kenapa mau pulang? Nah, kalau menurut lo gimana tuh? Apa maksudnya Ya, pesan-pesan yang mau lo kasih lah gitu buat yang nonton? mm-mm. Memang lagi stres sih Yen, emang lagi situasi kayak gini ini stres karena yang namanya isolasi 14 hari itu nggak enak banget loh. Walaupun dia di dalam rumah, terus harus dibikin sendiri, peralatan makan sendiri, terus apa-apa sendiri itu kan juga bikin pikiran stres ya. Gue rasa balik lagi harus ke agama deh. Jadi Hmm, sadar diri aja gitu, kita memahami kondisi yang kayak gini kan memang berat. Pertama berat buat kita, terus kita mikir kalau kita sayang sama keluarga, kita juga harus peduli gitu. hmm. Makanya isolasi itu bukan buat kita doang, tapi buat orang-orang yang kita sayangin kan gitu. Oh ya, betul, Jadinya betul, betul. eh, lebih ke arah pemahaman diri sendiri, terus balik lagi ke agama gitu. Soalnya emang Hmm. beberapa pasien yang tahu dikasih tahu diagnosanya dia pneumonia, Mhm. terkonfirmasi, itu emang stres. Itu Hmm. apalagi yang udah di atas 60, terus dia nggak bisa megang handphone, jadi keluarganya juga bayangin nggak bisa nelpon keluarganya kan kalau pasien dirawat nggak bisa dijenguk. Oh iya, betul, Itu betul, juga betul. sih, Mau nggak dan mau mental resikonya ya. emang harus dipikirkan. Iya, jadi kalau misalnya dirawat gitu, kadang-kadang keluarga pasien suka bilang, "Dok, bilang sama ibu saya walaupun saya nggak bisa ketemu, saya terus-terusan ada di Hmm. tarapan," gitu, Supaya sampai kayak tenang ya. gitu. Hmm. Iya, karena dia tuh kayak ngerasa dikucilkan gitu. Nah, kalau untuk isolasi di rumah juga kan kayak gitu. Bahkan ada yang misalnya dia masih satu rumah nih, tapi di rumahnya ada anak kecil, itu kan apa ya?
psikis juga ya, dia pengen meluk anaknya, pengen main sama anaknya, terus Hmm. anaknya juga manggil-manggil gitu, terus nggak dilayanin kayaknya sedih. Nah itu juga pasti kan kepikiran, tapi kayaknya balik lagi ke ya itu agama gitu. Ya kita harus paham memang ini berat, tapi balik lagi nih buat kita sama buat orang-orang yang kita Hmm. sayangin. Jadi ya sabar Betul, aja. betul. Oke deh kalau gitu. Nia, thank you banget buat ilmunya. Ya, short and sweet ya. Ya, short and sweet. Sweet, short and sweet. Ya, Semoga ya, berfaedah ya. Semoga berfaedah. daripada grup kita yang unfaedah loh. Ngomonginnya bakso aja ya. Ya udah moga-moga topik kita kali ini sedikit banyak bisa ngasih sedikit gambaran atau penjelasan buat mereka yang nggak ngerti gitu. Jadi kita langkahnya apa gitu. Karena kan banyak seliweran ya informasi di sana sini gitu kan, kita nggak bisa juga memilah sebenarnya yang benar yang mana gitu, yang hoax yang mana, yang berita yang benar yang mana, instruksi yang benar yang mana gitu. Jadi moga-moga ini ngurangin rasa cemas lah gitu. Iya, jangan lupa. Yang paling penting kan sekarang mencanangkan 3M. Oke, Pakai oke, masker, oke. mencuci tangan, menjaga jarak. Itu harus. Oke, harus Mm-mm. ya. Ya. Oke Denia, thank you banget. Sampai ketemu di episode yang berikutnya ya buat telepodcast Sore, ada keluarga episode berikutnya ya? kesehatan. Iya Asik. dong. Aduh, Nia. Thank you banget, Nia. Say bye-bye, Iya, Nia. iya, thank you. Sama-sama. Dah. Dah, Assalamualaikum. Salam.